Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memberitakan Injil adalah panggilan dan misi Yesus yang universal. Di dalam Injil pada hari ini Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku juga memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Rasul Paulus menjalankan dan meneruskan misi yang sama. Bagi dia, Injil adalah hidup dan motivasi dari seluruh karyanya. Dia berkata, "Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya." Bagi Rasul Paulus, Injil menjadi hidup, motivasi, dan sesuatu yang datang dari dalam. Dan bagi setiap orang Kristen, khususnya bagi para imam dan calon imam, Injil adalah hidup dan motivasi hidup. Sesuatu yang menjiwai, memberi energi kepada hidup dalam segala bentuknya. Persoalannya bagaimana kita hidup menurut Injil? Pertama, tidak memegahkan diri. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus berkata, "Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri." Kerendahan hati adalah dasar yang kokoh kuat untuk segala kebaikan. Kesombongan atau pemegahan diri sebaliknya adalah dasar untuk segala kejahatan, keburukan, dan kegagalan. Seorang yang sombong atau angkuh mempunyai potensi besar untuk bersikap agresif, masa bodoh, acuh tak acuh, benci, dan iri hati. Itulah sumber kejatuhannya. Orang mengatakan jangan menjadi serigala. Serigala itu singkatan dari serakah, iri hati, galak. Kita harus menjadi domba, damai omongan bersama Allah. Maka pada tahun 2021 ini, orang bijak mengatakan harus sering makan pisang. Pisang itu singkatan dari pantang, iri, sombong, dan angkuh. Yang kedua, bersikap universal dan terbuka kepada semua orang. Perhatian seorang murid Kristus tidak hanya terbatas kepada satu orang, atau kelompok tertentu atau tempat tertentu. Biarpun di tempat semula semua orang mencari Yesus, dia tetap pergi ke tempat lain. Kadang-kadang pewartaan kita melekat pada tempat tertentu, kelompok tertentu, atau paroki tertentu. Kita kadang merasa bahwa banyak orang membutuhkan kita, mencari dan mengerumuni kita, sehingga enggan untuk pindah ke tempat yang baru. Sikap seperti itu bukanlah suatu sikap Injili. Sikap Injili adalah sikap yang terbuka kepada semua orang, siapa saja, dan di tempat mana saja. Yang ketiga, sikap Injili yang terakhir adalah gembira. Dalam sepenggal doanya, Santo Agustinus pernah berkata, "Tulisanmu, ya Tuhan, adalah kegembiraanku." Orang yang menghayati Injil mestinya menjadi orang yang gembira. Sebab Injil adalah kabar gembira, kabar sukacita. Injil bukanlah kabar sedih, bukanlah kabar duka cita, apalagi kabar buruk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Santo Fransiskus dari Assisi berkata, Tuhan itu kegembiraan. Sebab itu dia menempatkan matahari atau kegembiraan di depan rumahnya. Jadi saudara-saudari, bergembiralah. Gembira mesti menjadi milik orang yang menghayati Injil Tuhan. Memang benar, kita kadang-kadang seperti Ayub dalam bacaan pertama yang harus bergumul di bumi, malam-malam penuh kesusahan atau dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Hidup kita dicekam oleh ancaman pandemi COVID-19.
Hidup kita dicekam oleh masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pribadi, masalah relasi dengan orang lain, dan masalah ekonomi. Seringkali saudara-saudari, masalah-masalah tersebut menimbulkan kegelisahan, kekhawatiran, bahkan membuat kita putus asa. Dalam segala situasi yang sulit ini, apa yang harus kita buat? Berlarilah kepada Tuhan, sebab Tuhan sendiri adalah ganjaran dari setiap penderitaan kita. Di dalam Tuhan dan iman akan Tuhan, setiap kegelisahan dan kecemasan kita mendapat ganjaran. Dalam Tuhan, setiap penderitaan, kegelisahan, dan kecemasan bukanlah sebuah kesia-siaan. Kalau makanan, ada masa kadaluarsanya. Barang-barang duniawi, ada masa kadaluarsanya. Dan kita berharap dan berdoa, di dalam Tuhan, pandemi COVID-19 juga akan ada kadaluarsanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak ada penderitaan dan salib yang percuma, sebab Deus meus et omnia, Tuhanku dan segalanya. Di dalam segala kesulitan hidup kita, marilah kita belajar dari apa yang dikatakan oleh orang bijak. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tetapi ketakutan yang membuat kita sulit. Maka jangan pernah mencoba untuk menyerah. Jangan pernah menyerah untuk mencoba. Jangan katakan kepada Tuhan, aku punya masalah. Tapi katakan kepada masalah, aku punya Tuhan yang maha segalanya. Amin.